Telah menetapkan Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman dan Sekda Cilacap Satmoko dan Hardono sebagai tersangka. KPK turut menyita uang 600 juta rupiah lebih dalam OTT ini, di mana berdasarkan keterangan KPK, uang ini dikumpulkan dari perangkat daerah di Kabupaten Cilacap untuk tunjangan hari raya atau THR. Nah, tadi kami sudah coba untuk hubungi pihak KPK ya untuk meminta kejelasan lebih lanjut. Tapi kami juga sudah bersama saat ini dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Arman Suparman. Wawancara Pro 3. Pak Arman, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak Arman. Lagi dan lagi Pak, kepala daerah kena OTT. Jadi bagaimana ceritanya nih Pak? Apalagi yang bisa dilakukan kalau begitu Pak Arman? Ya, dalam seminggu ini sudah 3 ya. Iya, 3. Yang terkena OTT KPK. Memang bagi kami, karena ini adalah persoalan struktural, artinya ada peluang atau celah di dalam sistem kebijakan dan kelembagaan kita, itu artinya kalau itu tidak dibenahi, ya kita akan melihat pemandangan yang sama ke depan. Ya. Itu memang kita selalu mendorong agar para policy maker di level apapun, pusat dan daerah, itu mesti membenahi ini dari hulu. Ya. Gitu ya. Mulai dari akar korupsi itu terjadi, yang itu kita bisa lihat dari paling hulu itu adalah pembenahan di sistem politik kita, mulai dari seperti apa tata kelola partai politik, Ya. kemudian sistem pemilihan kepala daerah tentunya, kemudian lebih ke hilir misalnya di dalam kebijakan-kebijakan kita, terutama yang berkaitan dengan apa yang menjadi modus korupsi selama ini, misalnya kebijakan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kebijakan terkait dengan manajemen ASN, terutama di dalam promosi mutasi, demosi jabatan di daerah, kemudian seperti apa sistem pelayanan perizinan, yang mana menurut kita memang masih ada begitu banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum ya, kepala daerah, untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ya. Karena itu bagi kami, ketika persoalan ini selalu terjadi, ini tentu sebetulnya jadi dorongan untuk pemerintah, terutama para policy maker terkait, untuk segera membenahi itu dari hulu sampai hilir. Ya. Gitu Mas. Nah, kalau kita lihat, sebentar Pak, kalau kita lihat ini kan berbagai upaya kan sudah dilakukan ya, seperti KPK juga ada sekolah anti korupsi bagi kepala daerah. Partai politik juga kabarnya sudah mengadakan seperti pendidikan juga ya. Kemudian retret lah terakhir, retret kepala daerah kan juga dilaksanakan begitu. Kan ini tidak efektif juga begitu tadi. Jadi memang ini kuncinya di perubahan sistem besar-besaran begitu. Pak Arman, di sana ya kuncinya harusnya begitu ya. Karena kalau kita benar yang tadi disampaikan oleh Mas Zaini ya, ada begitu banyak program ya, terutama yang berkaitan dengan pembinaan kepala daerah, baik pembinaan pada sisi kapasitas maupun pembinaan pada sisi integritas gitu ya. Kemendagri, bahkan Lemhanas juga punya program khusus pemantapan pimpinan daerah. Kemudian di Kemendagri sendiri ada pelatihan teknis pemerintahan daerah Mas Zaini di BPSDM-nya gitu ya. Dan KPK juga ada punya program untuk peningkatan kapasitas. Itu kan bagian di sisi hilir ya, terutama bagaimana upaya untuk capacity building kepala daerah baik di sisi kapasitas dan juga integritas gitu ya. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, Mas Dadi, itu kan peluang atau celahnya itu ada di sistem kebijakan dan juga perkembangan kita. Karena itu memang pembenahan ke depan itu kita harus mulai dari sistem. Dan ini yang selalu kita harapkan dari dulu, pembenahan super sistem untuk meningkatkan kapasitas dan integritas para pejabat publik ya, tidak hanya kepala daerah, tetapi semua pejabat publik di level nasional dan lokal, itu agar benar-benar dibenahi, agar mereka itu dikondisikan untuk tidak melakukan aktivitas rasuah seperti itu. Ini, ya. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks sekarang kasus yang lagi ramai di Cilacap misalnya ya, si oknum kepala daerah ini melakukan pemerasan untuk kepentingan THR. Di pemberitaan media kita melihat seperti itu ya. Nah itu karena memang tata kelola pengelolaan keuangan daerah kita itu masih membatasi akses pengawasan publik atau transparansi data terkait dengan data keuangan daerah. Gitu ya. Bayangkan kalau data itu dibuka ke publik dan semua pengeluaran terkait itu publik mengetahui itu, pasti juga kepala daerah itu akan mikir-mikir kalau misalnya dia akan melakukan pemerasan untuk kepentingan THR seperti itu. Itu baru di satu sistem pengelolaan keuangannya. Belum lagi kalau kita bicara misalnya kenapa para kepala dinas itu atau para pejabat kepala daerah itu begitu takutnya kepala daerah. Karena ya
kepala daerah itu adalah pejabat pembina kepegawaian Ya. yang punya kewenangan untuk melakukan mutasi promosi demosi jabatan kepala dinas atau Takut pejabat digeser kepala jadi daerah. store lah begitu ya, Pak Arman. Ya, Ya. takut geser ya di store. Nah, karena itu menurut kami ya bukan kelemahannya itu tidak hanya pada kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, tapi sistem pengawasan terhadap kepala daerah itu sendiri, gitu ya. Apakah dari internal misalnya kita bicara inspektorat atau secara kelembagaan pengawasan dari DPRD itu juga tidak berjalan, Ya. gitu ya. Nah, itu pembenahan pada sistem pengawasan ini juga yang menurut kami perlu dibenahi. Bagi kami, Mazda ini kelemahan besar kita di dalam pembinaan pengawasan terhadap kepala daerah itu lebih pada upaya pada penguatan akuntabilitas administratif ya, ketimbang akuntabilitas publik yang sifatnya itu substantif. Ya. Dalam pengertian begini, kepala-kepala daerah itu atau kepala-kepala dinas itu lebih takut pada ketika mereka tidak memenuhi persyaratan administratif ya, baik terkait dengan perencanaan daerah, penganggaran daerah, kebijakan daerah, bukan pada takut ketika mereka tidak bisa meningkatkan kualitas hidup Ya. masyarakat. Gitu ya. Nah, karena itu ke depan ya, ini juga jadi atensi Kemendagri sebetulnya sebagai pemangku kepentingan terkait dengan pembinaan pengawasan umum kepada kepala daerah agar program-program peningkatan kapasitas kepala daerah itu tidak hanya pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan kepala daerah pada apa saja yang menjadi ketentuan di dalam norma standar tersedia NSPK gitu ya, Ya. yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga bagaimana pengelolaan atau kinerja pengelolaan apapun itu di daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, kebijakan terkait itu, agar benar-benar terarah kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta, ataupun dalam konteks daerah itu sendiri, peningkatan daya saing daerah. Itu Mas Dhani. Ya, nah ini kan jadi pertanyaan juga ya. Ini kan sudah hal yang lumrah terjadi di berbagai daerah ketika kepala dinas atau jabatan di bawah kepala daerah itu merasa takut digeser apabila mereka tidak memberikan setoran. Nah, selama ini sistem meritnya bagaimana sebenarnya, Pak? Tidak berjalankah begitu? Begini, di dalam proses pengisian seleksi JPT ya, kepala-kepala dinas itu kan jabatan pimpinan tinggi di daerah. Itu kan sebetulnya ada proses di mana kepala daerah itu membentuk panitia seleksi, Ya. dan pansel. Ya. Pansel itu terdiri dari beragam unsur, yang mana mereka itu akan melakukan proses seleksi terhadap kandidat-kandidat yang bisa mengisi posisi jabatan tertentu. Itu misalnya kepala dinas. Tapi dalam dalam proses pengawasan itu, selama ini sebelum undang-undang ASN yang baru itu, kita punya namanya itu Komisi Aparatur Sipil Negara, Ya. Mas Dhani, yang berkedudukan di Jakarta, yang melakukan pengawasan terhadap sistem merit itu. Nah, sekarang KSN itu sudah hilang, dan itu tentu akan berdampak juga di dalam sistem pengawasan terhadap proses pengisian jabatan Ya. itu. Tapi yang jadi akar besarnya juga adalah panitia seleksi ini kan dibentuk oleh kepala daerah juga. Ya. Jadi, artinya kalau itu dibentuk oleh kepala daerah, itu tentu juga berdampak terhadap proses seleksi itu sendiri. Ya, ada proses tawar-menawar, kemungkinannya bisa terjadi di situ, begitu, Pak Arman? Bisa terjadi. Oke. Dan mereka akan memilih 3 nama. Dari 3 nama itu, kepala daerah bebas nanti menentukan siapa yang dipilih pada posisi jabatan kepala dinas yang dipilihnya, gitu ya. Nah, Ya. dari 3 orang ini juga ada peluang tawar-menawar, sehingga selama ini ya kasus suap beli jabatan itu kan Ya. menjadi salah satu modus yang sering dilakukan oleh kepala daerah, gitu ya. Nah, dalam konteks ini menurut kami, selain pembenahan pada sistem pengawasan internal oleh inspektorat, kita juga perlu memikirkan bagaimana pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini tidak hanya oleh pemerintah pusat ya. Dalam hal ini misalnya kita perlu membentuk lagi lembaga pengawas sistem merit, Ya. yang itu oleh putusan MK tahun lalu itu sudah diperintahkan untuk dibuat dalam waktu 2 tahun. Itu mesti dibuat lagi sistem lembaga pengawas sistem merit ini. Ya, paling tidak itu Kemudian- sebagai upaya pencegahan lah agar tidak terjadi tawar-menawar ataupun pemilihan perangkat daerah itu yang sesuai dengan keinginan dari kepala daerah, bukan sesuai dengan kinerjanya, begitu ya, Pak Arman ya? Betul. Dan kita juga mengharapkan sebetulnya keterbukaan di dalam proses panitia seleksi itu agar publik juga benar-benar mengikuti Ya. itu. Misalnya ya sederhana, mengumumkan kepada publik rekam jejak dari kandidat-kandidat yang akan mengisi posisi kepala dinas gitu. Dan publik harus punya pembobotan tertentu terkait dengan proses penilaian seperti itu, gitu ya. Ya. Dan itu yang kita harapkan. Jangan sampai ya proses itu berlangsung tertutup, yang hanya diketahui oleh pansel dan juga kepala daerah gitu. Ya. Baik kalau begitu, kita nantikan perkembangannya kalau begitu Pak Arman. Terima kasih banyak. Intinya memang masih banyak yang mesti kita lakukan, terutama perubahan sistem besar-besaran begitu ya Pak Arman ya.
Betul, Mas Ya. Dani. Semoga amin. Baik, terima kasih banyak Pak Arman untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Dani. Ya, demikian tadi Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Arman Suparman.